Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya. Dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah SAW, Ya Ubay, inna allaha amarani an aqra'a alaika al-Quran. Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Maka Ubay berkata, hal sammani laka, ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Kata Rasulullah SAW, sammakali. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalnya. Allah menyebut namanya. Orang ikhlas, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya. Mungkin orang lain merendahkannya. Tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Tapi orang ikhlas dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya, dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian,
maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatkala mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu agniya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi SAW yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.